Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan masih bersama saya HSP di Badi Makassar Channel. Kali ini kembali lagi kita akan melihat bersama sebilah pusaka Badik Makassar, Badik Lompo Batang yang sudah sangat tua, dengan model gagang dan juga sarung cukup unik dan boleh dikata sangat jarang dijumpai atau ditemui. Nah, seperti apa detailnya? Jangan kemana-mana, simak terus. Ya, jadi badi ini adalah milik teman. Saya meminjamnya dengan tujuan agar bisa tampil hadir di video channel ini, untuk menambah wawasan dan juga referensi dari teman-teman penonton sekalian. Ada satu video yang sangat berkaitan erat dengan video saya kali ini. Teman-teman bisa melihat atau searching atau melihat di daftar playlist saya, playlist Badi Makassar. Ada video yang isinya membahas tentang 4 model gagang pada Badi Makassar. Jadi ada model Kak Daro, ada model rokok Kadaro ya, ada juga rokok Pasole, ada Pasole tapi agak pendek, tidak terlalu panjang. Ada juga Kak Daro, basicnya rokok Kak Daro ya, seperti ini, tetapi dia memanjang seperti Pasole. Nah, ini yang cukup jarang ditemui. Dan dalam video itu ada satu contoh juga yang kurang lebih mirip dengan ini. Nah, silakan setelah teman-teman nonton video ini, teman-teman bisa mencari video itu untuk melihatnya. Ataupun sebelum melanjut video ini, bisa teman-teman melihat video itu terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Kita mulai dulu dari gagang. Kalau gagang ini sepertinya kayu langoting. Apabila saya melihat serat-serat dan juga motif-motif dari uratnya, ini langoting yang tidak barik, tetapi uratnya membentuk, urat dan seratnya ya membentuk motif-motif tertentu seperti belang-belang dalam bentuk yang acak. Ya. Jadi singkatnya atau simpelnya sih saya biasa menyebut gagang ini model Kak Daro panjang. Nah, kemudian pada banuangnya ini warnanya sudah sangat gelap. Kemudian ya sudah tertutup dengan ya seperti daki-daki kotoran-kotoran yang cukup melekat karena faktor usia atau penyimpanan. Dan memang ini usianya sudah sangat tua ya, sudah sangat tua sekali usianya. Seperti ini banuang kayu campaga atau canrana. Kemungkinan besar adalah campaga atau canrana merah. Oh, biasa juga disebut campaga cera. Memiliki profil kembungan di sini ya, biasa dia anggap atau disebut sepatu dengan satu cembungan ya. Biasanya ada 3, ini 1. Tapi kalau untuk Makassar kebanyakan 1. Perhiasan atau aksesoris tolinya ini apakah perak atau ini ya, saya masih agak susah menebak pastinya. Kalau untuk sumpahnya atau kalasanya ini adalah perak ya, benar-benar perak. Nah, kita lanjut melihat isinya. Kita lihat ketika digenggam ya.
Untuk ukuran tidak termasuk panjang. Mungkin sekitar ya 15 atau 16 cm. Kemungkinan 15. Sebelum kita lihat detailnya, saya ingin bercerita sedikit bahwa dari beberapa contoh, ketika saya melihat gagang yang model seperti ini ya, rokok kadaro panjang seperti ini, itu isinya biasanya lacaknya seperti ini. Bukan biasanya, hampir semua dari beberapa barang yang pernah saya lihat, dan sangat jarang kita dapati atau temui. Dan apabila kita temui, isinya itu pasti seperti ini lacaknya. Ya. Kalau dari teks komposisi leher, perut, kemudian tarik alurnya ya, bentukannya ini sangat kental nuansa dede taengnya. Jadi ini prediksi saya masuk memang salah satu dede taeng ya, atau badik Makassar Basi Lompo Batang yang ditempa di Taeng dulu pada masanya, dan dengan bentuk lacak seperti ini. Kalau kita biasa melihat yang lainnya itu agak membungkuk, ini dia punggungnya lurus. Ya, lihatlah, mulai dari pangkal, punggungnya lurus atau cenderung lurus. Nanti di ujung baru agak sedikit menunduk, tapi hanya sedikit sekali. Sudah berapa yang saya lihat seperti ini? Kalau yang lainnya tidak selurus ini. Atau memang kalau dede campagaya, itu juga ada yang lurus, punggung lurus seperti ini. Ada juga yang memang agak sedikit membungkuk, tapi sedikit, tidak terlalu membungkuk. Biasanya itu mulai turun lekukannya di sini. Jadi lacak seperti ini termasuk jarang juga. Dan apabila ditemui, kalau dia memang masih orisinilnya, ya mungkin 90% pasti gagang dan sarungnya modelnya seperti ini. Ini kesimpulan dari hasil penemuan atau pengamatan saya di lapangan atau di mana tempat saya melihat langsung barang atau badik pusaka yang seperti ini. Dan teman-teman bisa melihat di video saya yang saya maksud tadi, lacaknya pun tidak jauh berbeda dengan ini. Lacak itu maksudnya bentuk khasnya ya, atau disiplin bentuknya. Ya, kita mulai saja melihat pamornya. Di sini mulai keluar urat dulu di sini. Jadi kalau kita lihat di sini bahannya berbeda, di atas ini bahannya berbeda. Pas di tengah-tengah ini, ya satu garis besar ini, keluarlah pamor. Yang di pinggirnya timbul urat tallasa. Dan sampai ke depan menghampiri tengah, inilah dia hasil pamornya. Jadi memang materialnya berbeda dengan yang di sampingnya. Lebih nampak jelas seperti ini ya. Ini keluar sampai ke area sini. Kemudian di sini warna sudah berbeda, bahannya sudah lain juga. Di bagian bawah ada juga keluar urat. Kemudian di sini warna materialnya beda, seperti membingkai sekeliling dari pamor ini secara keseluruhan. Ini dia. Sampai ke depan, kemudian kembali lagi ada ini di punggung. Ini warnanya beda sendiri juga. Ini. Ya. Jadi seperti keliling. Kemudian di tengahnya ini ada. Cuma sayangnya tidak terlalu bisa jelas lagi terlihat karena pori dari badi ini sudah cukup kasar dan teksturnya ya sudah kita bisa lihat. Sudah sangat tua. Kemudian sudah pernah mengalami karat yang sangat parah. Ini dia bekas-bekas korosinya.
Semoga bisa terlihat dengan jelas di video ini. Ya, bisa dilihat nih. Di sini pun sudah terkena korosi parah. Di sini. Ini malah ada yang belum hilang total. Apalagi di depan paling banyak, atau di ujung ini. Ya, sisa-sisa korosi yang parah. Di sini pasti karat batu yang menggumpal di sini nih. Bahkan sebelum video ini tayang, body ini sudah sekitar 3 kali saya bersihkan karatnya supaya bisa tampil lebih jelas pamornya. Nah, kita lihat pada bagian tengah tidak begitu tebal, sekitar 2 sampai 3 mili. Meruncing perlahan sampai ke ujung ya. Jadi ketipisan di ujung itu tidak langsung signifikan, dia bertahap. Semakin ke ujung, semakin ke depan, dia semakin menipis. Kita lanjut pada sisi kiri. Tampak pamor sudah tidak sebegitu jelas dengan yang di sebelah kanan. Yang tersisa hanya bekas-bekas korosi yang bisa kita lihat dengan jelas. Dan juga tekstur-tekstur bahan yang sudah seperti warna batu atau warna batu. Konsep masih ada juga seperti yang di samping, bahwa ini ke depan ada bentukan pamor dengan bahan yang berbeda. Sebetulnya ini sampai ke sini. Ini juga ini. Cuman karena kondisinya sudah mengalami korosi yang cukup lumayan, sehingga kita tidak bisa melihat jelas lagi detail dari permukaan pamornya. Untung yang kanan ya masih bisa nampak dengan jelas perbedaan warna dari material dasar untuk bahan pamornya itu. Sini ya kurang begitu jelas lagi. Saya yakin pada masanya sudah cukup banyak pengalaman dan perjalanan panjang yang dilalui oleh pusaka ini. Kembali kita lihat nih di bagian tengah, bekas korosinya masih ada nih, sehingga menimbulkan lubang nanti kalau karatnya sudah benar-benar hilang bersih nanti. Ini pun masih ada, belum hilang total. Nah, demikian video kali ini. Meskipun singkat, tapi besar harapan saya bisa menambah wawasan dan juga referensi dari teman-teman semua yang menonton. Terutama memang cara atau teknik paling baik dalam mendalami atau mempelajari pusaka adalah melihat langsung barang tua dan masih orisinil, masih bawaannya sebagai contoh atau referensi. Terima kasih telah menonton. Saya HSP dan salam pusaka.